Kaki sejak 2 hari lalu sudah tiba di kawasan Soekarno-Hatta, Bandung. Dengan dikawal petugas kepolisian, peserta aksi Long March menuju Jakarta melintas Jalan Soekarno-Hatta. Warga dilalui beramai-ramai memberikan semangat dan makanan serta minuman kepada para peserta Long March. Sekitar 500 peserta berjalan kaki dengan beralaskan sandal dan ada pula yang tanpa alas kaki. Mereka sempat beristirahat di kawasan Muhammad Toha sebelum melanjutkan lagi ke Jakarta melalui Cimahi. Aksi Long March 212 asal Ciamis diperkirakan akan tiba di Jakarta pada Jumat subuh. Ada umat muslim yang hari ini, ya Allah, digerakkan oleh giroh yang luar biasa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ini mampu membuka mata hati pemimpin-pemimpin bangsa agar bertindak jauh lebih adil kepada umat muslim yang selama ini selalu. Long March santri Ciamis menuju aksi Super Damai 2 Desember tadi malam sudah tiba di kota Bandung. Mereka singgah dan bermalam di kantor Perhutani Jawa Barat untuk selanjutnya berangkat ke Jakarta dengan bus pada pagi ini. Hari ini Barreskrim Mabes Polri menyambut gembira warga muslim yang mereka lewati. Mereka juga mendapat dukungan logistik, makanan, minuman, bahkan uang sebagai bentuk dukungan warga muslim kepada muslim lainnya. Setelah bermalam di perbatasan Ciamis Tasikmalaya, rombongan santri Ciamis kembali melanjutkan Long March mereka ke Jakarta. Di sepanjang jalan di Tasikmalaya, rombongan santri Ciamis selalu disambut gembira oleh warga muslim di kampung-kampung yang mereka lewati. Dengan sukarela, warga muslim menyediakan minuman dan makanan gratis yang tidak sedikit. Ya saling melihat terharu lah gitu, antusiasnya untuk membela Al-Quran lah istilahnya gitu ya. Dukungan kepada rombongan santri juga ada yang berbentuk sumbangan uang. Bukan hanya dari warga muslim di perkampungan yang dilewati, tapi juga dari para pengendara motor dan mobil yang beriringan dengan Long March. Menjelang malam, rombongan tiba di kawasan Limbangan, Garut. Meski lelah, semangat mereka terus terpacu dengan bergabungnya ratusan santri asal Garut ke dalam rombongan Long March menuju Jakarta. Tak butuh waktu lama melintasi wilayah Garut. Dalam tengah malam, rombongan sudah tiba di kawasan Nagrek, Kabupaten Bandung. Namun masa peserta Long March terpaksa dievakuasi dengan truk ke masjid tempat peristirahatan karena hujan deras. Karena cuaca yang kurang bersahabat dan agar tetap menjaga stamina peserta, rombongan santri memutuskan untuk bermalam dulu dan melanjutkan perjalanan pagi ini. Sebelum melanjutkan Long March, tim kesehatan akan memeriksa kondisi peserta satu persatu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Bahwa kami kesini adalah murni bahwa kami ingin menyatukan rasa dengan kaum muslimin, bahwa sesungguhnya ketika agama dinista, bahwa kami sebagai manusia muslim siap mengorbankan apapun. Long March menuju Jakarta untuk mengikuti aksi Super Damai 212 tak lain bertujuan untuk mengawal proses hukum kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok, bukan melakukan makar seperti yang dituduhkan. Dari Tasikmalaya, Garut, dan Bandung, Jawa Barat, tim MNC Media memberitakan. Di Ciamis yang berjalan kaki untuk bergabung dengan aksi pada 2 Desember mendatang, kita bergabung dengan kontributor MNC Media di Ranca Ekek, Jawa Barat, Mujib Prayitno melalui sambungan telepon. Ya, Mujib, bagaimana kondisi para santri yang melakukan aksi jalan kaki menuju Jakarta? Ya, Mujib? Ya, Levi. Ya, bagaimana kondisi para santri yang berjalan kaki menuju Jakarta, Mujib? Iya, bisa saya
kabarkan bahwa saat ini massa sudah mendekati ke kawasan Cipacing yang merupakan tempat peristirahatan, dan di sini sudah menunggu Kapolda Jawa Barat, Kapolres Tabes Bandung serta Kapolres Bandung serta Kapolres Sumedang untuk melakukan sepertinya melakukan perundingan, karena telah disiapkan lebih dari 6 bus untuk mengangkut mereka, untuk membantu mereka berangkat ke Jakarta. Saat ini sekitar 1.000 dari massa dari Ciamis ini sedang menunggu untuk menyeberangi ke tempat yang telah disediakan oleh Polda Jabar untuk perundingan, begitu. Baik, sementara itu bagaimana kondisi kesehatan mereka? Apakah memang mereka masih tetap sehat untuk melakukan perjalanan menuju Jakarta? Begitu, Mujib? Jalan dari Nagrek tadi pagi mereka berangkat hingga sekarang ke Cipacing, luar biasa. Mereka memberikan bantuan mulai dari makanan, minuman, buah-buahan, serta bahan pakaian yang memang akan dipergunakan oleh para warga. Tidak ada yang sepi dari jalan ini, dan kami sarankan untuk lalu lintas yang dari arah Garut menuju ke Bandung untuk bersabar, karena memang Long March ini sedikit menghambat arus lalu lintas dari arah Garut menuju ke Bandung, begitu loh, Vi. Baik, artinya pasokan untuk makanan tercukupi begitu ya, Mujib. Bagaimana kondisi kesehatan mereka saat ini, Mujib? Kesehatannya terlihat baik dan mereka masih menyuarakan takbir dan terus berteriakan mengeluarkan yel-yel, dan karena perjalanannya mungkin agak lambat, jadi kalau saya perkirakan antara Cicalengka hingga ke Dangder dan kemudian ke Cipacing hanya 4 km, tapi mereka mau menempuhnya dengan 4 jam saja, dengan lebih dari 4 jam waktunya, karena masyarakat sangat antusias dan mereka meminta mereka untuk singgah, untuk kemudian mereka untuk beristirahat sebentar. Banyak sekali masyarakat yang menolak itu, dan saya rasa itu juga membantu mereka untuk lebih ada waktu untuk beristirahat dan memulihkan kondisinya, begitulah. Baik, yang terakhir, Mujib, saat ini posisi para santri Ciamis ini berada di Ranca Ekek. Kapan diperkirakan para santri ini tiba di Jakarta? Halo? Iya, kapan Mujib diperkirakan para santri ini akan tiba di Jakarta? Ya, Mujib masih mendengar suara? Maaf, kurang terdengar. Iya, Mujib, kapan diperkirakan para santri ini akan tiba di Jakarta, Mujib? Ya, mohon maaf, sambungan telepon kami kepada Mujib Praitno terganggu, dan pemirsa, usai jeda iNews yang akan kembali dengan informasi lainnya saat lagi. Pondok pesantren di Ciamis, Jawa Barat berangkat ke Jakarta dengan berjalan kaki untuk mengikuti aksi Damai 2 Desember mendatang. Aksi jalan kaki sejauh 269 km hingga ke ibu kota Jakarta tersebut mendapat pengawalan dari Polres Ciamis, Jawa Barat. Setelah berkumpul untuk doa bersama di Masjid Agung Ciamis, Jawa Barat, ribuan santri dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa GNPF MUI Ciamis langsung berangkat dengan berjalan kaki menuju Jakarta. Mereka nekat melakukan aksi jalan kaki karena tak bisa gunakan bus untuk aksi Damai 2 Desember mendatang. Aksi jalan kaki dengan jarak tempuh 269 km ini langsung mendapat pengawalan dari Polres Ciamis hingga ke Jakarta. Dalam aksinya Damai nanti, massa menuntut petugas segera menangkap Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kami nanti akan istirahat di Bandara Sukoni atau di Tanagara, tapi kita dikonsumsikan yang sudah. Jalan kaki menuju Jakarta sudah terhubung bersama kami melalui saluran telepon. Hanafi sebagai Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI dari Ciamis, Jawa Barat. Selamat sore Pak Nonop Hanafi. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nonop, setelah pagi tadi Anda berangkat bersama ratusan santri lain dari Ciamis. Sore hari ini posisi Anda sudah sampai mana, Pak? Posisi sekarang di perbatasan tadi Ciamis, tepatnya di Kecamatan Jauh Besi. Ini perbatasan sekali dengan Tasikmalaya. Oke, dan Anda akan bermalam di mana, Pak Nonop? Saya nanti jam 5 akan berembuk dengan seluruh pimpinan pesantren, juga organisasi yang ikut di
aksi Jalan Damai ini, dan insya Allah kita jam 5 akan konferensi pers untuk menentukan langkah. Oke, artinya akan ada konferensi pers masih di wilayah Kabupaten Ciamis, Pak ya? Ya, di perbatasan Tasikmalaya, tepatnya di Pondok Pesantren Miftahul Huda wal Usmaniyah, Pak. Oke, Pak, berapa persisnya jumlah rombongan yang ikut dalam aksi jalan kaki bersama Pak Nonop sore ini? Sekarang jumlahnya yang putra itu, yang laki-laki ada sekitar 8.000 orang, yang putri ada sekitar 1.500 orang, cuman yang putri tadi ada banyak yang kita res dulu ke tempat masing-masing berkaitan dengan fisik yang agak kurang fit begitu. Apakah ribuan orang ini memang diminta untuk sampai ke Jakarta atau semampunya mereka saja dalam perjalanan ketika mereka tidak mampu mereka akan berhenti di tempat tertentu, Pak? Ya. Saya akan cek nanti dengan tim kesehatan tentang kekuatan fisik mereka. Apa mereka sanggup melanjutkan? Nanti saya sudah kontak-kontak dengan kota kabupaten, satunya Kabupaten Tasikmalaya, masih aktivis Islam juga yang peduli terhadap gerakan 212 ini. Juga kita telah kontak saudara-saudara kita yang ada di Kabupaten Garut yang kebetulan terlewati rute perjalanan kita begitu, Pak. Sehingga nanti masa ini, kalaupun dari kami ada 2 orang atau 10 orang dari pesantren atau dari aktivis Islam, LSM yang lain tidak bisa mengikuti perjalanan ini, kita akan ganti secara etap di tengah-tengah perjalanan begitu. Baik, target sampai ke Jakarta kapan, Pak Nono? Kalau perjalanannya lancar, insya Allah mudah-mudahan kita sampai malam Jumat sampai mudah-mudahan. Tapi kita tergantung nanti kesepakatan. Karena awal kita perjalanan adalah berkaitan dengan adanya surat edaran dan himbauan dari Kapolri berkaitan terhadap PO bus yang ada sedikit hambatan berkaitan dengan moda transportasi kita ke Jakarta begitu. Baik, Pak Danop, terima kasih atas waktunya berbincang bersama kami di Anyus Petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Desember di Jakarta. Sedikitnya 44 bus, 8 mobil, dan 3 ambulans disiapkan untuk pengangkut massa. Ribuan warga Solo Tengah bersiap untuk berangkat. Mereka berkumpul di SPBU Jongke, Lawean, Kota Solo. Berbagai atribut disiapkan untuk mendukung aksi damai. Sebelum berangkat, mereka dicek untuk memastikan anggotanya dan bebas dari penyusup. 48 bus, 8 mobil, dan 3 ambulans akan bergabung dengan massa Islam lainnya di Tanah Abang. Sejumlah warga lain juga telah berangkat dari Solo dengan menggunakan kendaraan pribadi. Silakan diambil untuk dimasukkan masing-masing. Ribuan massa peserta GNPF MUI di pelataran gedung Museum Lampung. Mereka terlantar karena keberangkatan bus dibatalkan sepihak oleh perusahaan otobus. Sedikitnya 2.000 massa peserta aksi damai dari berbagai daerah di Provinsi Lampung sempat terlantar dan berkumpul di pelataran halaman gedung Museum daerah Provinsi Lampung. Sebelumnya, massa direncanakan akan diberangkatkan dengan menyewa 22 armada bus dari berbagai perusahaan otobus di Provinsi Lampung. Namun, tanpa alasan yang jelas, hampir semua perusahaan otobus membatalkan secara sepihak jadwal keberangkatan pada Kamis pagi untuk mengangkut peserta aksi damai ke Jakarta. Akibat peristiwa ini, ribuan massa tempat terlantar. Pihak panitia sempat kebingungan dan akhirnya tetap melakukan keberangkatan dengan cara estafet. Ribuan massa diangkut menggunakan 70 angkutan kota menuju Pelabuhan Panjang untuk kemudian menyeberang menggunakan armada kapal Roro tol laut menuju Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Semangat ya, Peserta aksi damai 212 asal Surabaya Japan Long March menuju Jakarta pada Kamis pagi. Ribuan umat Islam se-Bogor Raya Kamis pagi mulai bergerak Long March menuju Jakarta dengan melakukan aksi jalan kaki. Aksi sejauh 60 km ini, para peserta Long March akan menyusuri jalan-jalan arteri menuju Jakarta. Di sepanjang jalan nantinya mereka akan bergabung dengan peserta dari wilayah Cibinong dan Depok yang diperkirakan mencapai lebih dari 3.000 orang. Sedikitnya 5 unit ambulan dengan peralatan lengkap dan tim medis
serta kendaraan logistik, sumbangan dari para dermawan turut mengawal peserta Long March yang diperkirakan memakan waktu 10 jam hingga tiba di Jakarta. Sementara mulai melintas di ruas tol Brexit Brebes pada Jawa Tengah pada pagi ini, dan polisi memeriksa bus yang mengangkut massa untuk memastikan tidak ada senjata tajam yang dibawa peserta aksi damai. Polisi juga mengalihkan seluruh kendaraan roda 4 dari jalur Pantura ke tol Brebes Timur guna memudahkan pemeriksaan. Aparat kepolisian dari Polres Brebes, Jawa Tengah memeriksa ratusan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut ribuan peserta aksi bela Islam Jilid 3 menuju Jakarta di Simpang 3 Brexit Brebes, Jawa Tengah. Seluruh kendaraan baik bus, mikrobus, dan kendaraan pribadi yang mengangkut massa diperiksa satu persatu. Selain memeriksa surat kelengkapan kendaraan, polisi juga memeriksa barang bawaan peserta aksi damai untuk memastikan tidak ada senjata tajam yang dibawa. Sebagian besar peserta aksi damai berasal dari berbagai kota di Pulau Madura, Jawa Timur. Guna memudahkan pemeriksaan, polisi Satuan Lalu Lintas Polres Brebes melakukan pengalihan arus kendaraan roda 4 atau lebih dari jalur Pantura menuju ruas tol Brebes Timur. Sementara kendaraan tujuan Brebes masuk melalui tol Brexit dan keluar di eksit tol Brebes Barat dan kembali ke jalur Pantura Klampok Brebes. Selain masa peserta aksi Damai 212, sejumlah relawan wanita, dokter, dan tim medis dari Banjarnegara, Jawa Tengah juga berangkat menuju Jakarta. Tim relawan medis tersebut membawa peralatan kesehatan sebagai bentuk kepedulian mereka. Sejumlah perlengkapan medis dan kesehatan disiapkan relawan wanita Bulan Sabit Merah di Banjarnegara yang akan berangkat ke Jakarta. Sedikitnya 30 relawan wanita rencananya akan bergabung dalam aksi Damai 212 Jumat besok. Relawan dan tim medis ini berangkat dengan mencharter mobil dan akan menjemput masing-masing peserta. Ya, kami merasa atur juga korban perempuan yang menolong juga sama perempuan. Gitu ya. Peralatan dibawa apa aja, Mbak? Ya, ada P3K, itu isinya ada betadine, ada kasa, terus bidai, pembalut wanita. Di besok itu kan aksi bela Islam super damai, pasti banyak perempuan juga yang turun. Jadi kita mau tetap ada relawan yang bisa membantu mereka karena ada batas-batas tertentu yang memang walaupun dalam medis tidak ada batas, tapi pada pertolongan-pertolongan yang mungkin bersifat ringan dan memang memerlukan bantuan perempuan, saya kira mereka akan lebih afdol dan halal untuk menolong sesama. Para relawan berharap dengan ikut serta dalam aksi damai ini mereka bisa memberikan sumbangsih dan pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan, cedera, atau kelelahan yang dihadapi peserta aksi. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, MNC Media memberitakan.